Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Salah satu cara mencas iman yang paling sederhana itu adalah mendengar nasihat dari orang soleh. Dengerin taklim, dengerin booster, dengerin ceramah di YouTube. Pokoknya dengerin sebanyak-banyaknya biar iman kita dicas terus. Dengarkan itu dengan respek kepada ulama. Kalau kita mendengarkan nasihat tapi kita kayak sebel sama orangnya, susah. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Nggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa. Nggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Saya tanya pada antum, yang punya rezeki siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Yang punya solusi siapa? Lantas kenapa antum tidak dekati Allah? Anda punya masalah dengan rezeki, kenapa Anda memilih menjauh dari Allah? Anda punya masalah dengan kedudukan, Anda punya masalah dengan persoalan, Anda punya masalah dengan hal dalam kehidupan. Pertanyaannya, kenapa antum gak ikuti yang punya solusi? Kata Allah, Anda bangun kedakwaan dekat dengan saya berikan solusi dari semua masalah Anda. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi? Orang yang mabuk cinta susah untuk dinasihati. Kita suruh putus, dia bilang lu sirik sama gue. Orang yang lagi mabuk cinta, begitu diputusin, sengsaranya luar biasa. Tapi begitu dia berusaha untuk kemudian kita jadi jalan curhat, terus kita ajak ngobrol, dia sadar, baru dia bilang, oh iya, ini bisa jadi jalan hidayah buat saya. Allah lagi nunjukin bahwa dia bukan yang terbaik buat saya. Sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut gagal berulang-ulang, lakukan lagi. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Berusaha untuk taat kepada Allah. Aku tahu itu sulit, aku tahu ini rumit, tapi lebih sulit dan lebih rumit kalau kita tidak berusaha untuk kemudian berubah sedikit-sedikit. Berusaha untuk taat kepada Allah. Sebrengsek-brengseknya kita dulu berada, sehancur-hancurnya kita dulu berada, tapi kita senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kita sering meninggalkan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita suka bosan berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa kita. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Kalau lagi ada yang berat yang lagi kita jalani, nggak apa-apa. Itu bukan akhir dunia. Tanpa kamu ketahuin, kamunya juga lebih kuat daripada yang kamu pikir loh. Teman-teman tahu kenapa ketika kita sujud, kita rendahkan kepala kita ini, dalam tubuh kita yang paling mulia kan adalah kepala. Kita letakkan di paling akhir, di paling bawah. Kemudian kita katakan, Subhana Rabbiyal A'la.
Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, karena itu sedang menunjukkan betapa kita rendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi, betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Bapak selalu marah kalau gue belum sholat padahal azan udah lewat. Bapak bilang, mau jadi apa lu nanti kalau nggak sholat? Gue dulu mikir, apa hubungannya nanti sama nggak sholat? Tapi sekarang setelah gue tumbuh, gue baru sadar maksud nantinya Bapak itu gini. Nak, sholatlah. Kalaupun dunia nggak kamu genggam, tapi setidaknya nanti tempat pulang akhiratmu itu surga. Pengen tenang dalam hidup, pengen tentram hatimu. Yang pertama, jangan terlalu khawatir akan kehidupan ini. Rezeki, jodoh, mati sudah diatur oleh Allah. Berusahalah semampumu, selebihnya serahkan kepada Allah, titipkan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, orang bisa tiba-tiba berubah karena Allah membolak-balikan hatinya. Maka jika sedang berusaha meluluhkan hati seseorang, luluhkanlah lewat doa.